berangkat takziah, malah kita lupa jalan rumahnya. Halo guys, assalamualaikum, ketemu lagi di vlog aku. Sekitar jam 9 pagi kita berangkat dan ini aku udah pakai helm juga, tinggal OTW dan kita ujuk-ujuk udah sampai di jalan raya aja guys. Nah ini kita udah sampai aja di jembatan Ngantru, kita lurus aja. Pokoknya aku manut aja guys sama pak sopirnya. Dan tiba-tiba kita udah ada di Siwalan aja ya guys. Ini tuh pak suami lumayan ngebut ya guys. Dan sampai-sampai ini kerudungku kayak gini guys, berantakan kayak gini. Dan ini tuh lumayan terik banget ya guys. Padahal ini baru jam 9 pagi tapi cuacanya udah lumayan terik banget. Dan kalian tahu nggak sih guys, ini tuh kita tujuannya mau takziah ke daerah Ngulan ya guys. Tapi nggak tahu kenapa ini tadi pak suami lewatnya ke jalan ini. Kita mau lewat ke daerah Gembleb guys. Dan ini tuh pertama kali banget aku dan pak suami mau ke daerah Ngulan tapi lewatnya itu ke Gembleb ya guys. Dan singkat cerita aja kita udah sampai di pertigaan Sambirjo. Kita mau cari toko dulu guys. Aku mau cari gawan. Dan ini tuh aku tadi buru-buru soalnya di rumah aku juga nggak punya stok gawan. Biasanya punya sih guys beberapa kilo gula itu atau minyak gitu ya guys. Tapi ini tadi aku nggak punya sama sekali di rumah. Dan aku putusin untuk beli gawannya di toko kalau pas kita lewat aja. Dan selesai kita beli gawan, kita lanjutkan perjalanan. Dan ini tiba-tiba udah sampai di daerah Ngadirenggo ya guys. Kita lewatin jembatan. Nah ini tuh jembatan Ngadirenggo ya guys. Siapa yang rumahnya deket sekitaran sini, ayo boleh komen di bawah ya guys. Dan di sini aku salvok dengan penebakan tebu. Ingat waktu kecil dulu guys, waktu tebang kayak gini aku pasti minta, apalagi tebunya warnanya hitam kayak gini, pasti tebunya itu manis. Dan singkat cerita aja kita udah memasuki Gapuro Gembleb ya guys. Kita terus aja, kita lurus pokoknya. Dan singkat cerita aja kita sudah memasuki perempatan. Kalau di sana itu arahnya ke Suren ya guys. Dan kita lanjut, kita lurus dan kita melewatin jembatan yang lumayan tinggi kayak gini ya guys. Dan lanjut kita jalan terus dan entah kenapa ini udah sampai sekitaran sini aku udah mulai curiga guys. Udah mulai ada firasat mana ini ngeliwatin pabrik rokok bayi lagi dan inilah kok belok ke sini. Jalannya itu bener nggak sih? Dan pak suami itu tahu jalannya nggak sih? Soalnya dulu kayaknya jalannya nggak kayak gini guys. Pokoknya itu pikiranku udah kemana-mana guys. Nggak pas gitu loh guys pokoknya. Dan katanya pak suami itu tenang. Pokoknya manut aja sama aku. Ya udahlah aku manut aja guys. Dan kita itu jalan terus lah, kok jalannya tuh buntu guys. Mana ada banyak ring-ringnya lagi. Untung aja ini pas siang hari ya guys, nggak pas malam. Kalau malam, pasti serem banget guys. Aku pasti langsung lari. Tak tinggal ini pak suami. Siapa suruh nyasar kayak gini. Dan langsung aja kita putar balik. Dan aku greget banget guys. Aku di jalan ini sambil ngomel-ngomel. Katanya tahu jalan, tapi kok malah nyasar kayak gini. Dia cuma bilang gini guys, rumangsaku ki dalane ki yo iki. Aduh. Dan pak suami juga tak bilang, awas ya kalau nyasar lagi ke jalan yang buntu kayak gini. Tak omelin kayak gitu guys. Dan aku tuh salvok dengan warung ini guys. Perasaan dulu pernah beli di warung ini. Pokoknya itu nggak jauh dari sini guys. Rumangsaku ki rumahnya tuh udah dekat. Tapi pak suami itu tetap aja nggak percaya. Tetap aja digas terus motornya. Sampai kita belok tetap aja ini jalan terus. Nggak tahu sampai ujung mana. Dan ini pak Su juga ngebut banget guys. Dia itu kepikiran pekerjaannya guys, soal itu pekerjaannya banyak banget dan kita tinggalin gitu aja. Soal ini tadi katanya pumpung pagi cepet-cepet gendang berangkat gitu. Lah kok tiba ada kendala kayak gini. Dan ini pak suami tak suruh kembali lagi ke Gembleb tapi nggak sampai ke jembatan yang tinggi tadi ya guys. Lah kok ini pak su belok ke sini. Ya ampun, ini kita mau mana lagi nih guys. Terus jalan dan di sini aku juga lumayan takut juga guys karena ini kita udah jalannya tuh udah lumayan lama dan kita itu belum ketemu jalan titik ke arah rumahnya itu loh guys. Kita itu tetap aja muter-muter kayak gini. Dan ini tuh aku sudah lewatin sekolahan ini udah 2 kali kayaknya. Dan ini tuh pak suami malah terus aja ke jalan kayak gini, jalan mappingan kayak gini. Alambuh guys, pokoknya ini tuh kita tetap aja muter-muter kayak gini ke gang-gang gitu karena aku juga nggak tahu guys daerah sini. Aku tuh sampai pusing guys karena nggak ketemu tembusan ke Ngulan. Dan di sepanjang jalan itu aku juga ngomel-ngomel gitu ya guys karena ini tuh nggak ketemu. Dan aku juga sambil berdoa karena aku juga takut guys sasar kayak tadi pas pertama ke gang buntu itu ya guys. Dan aku juga minta maaf ya guys, videonya terlalu panjang dan sepanjang jalan kita videoin jalan kayak gini terus. Dan ini tuh sebenarnya videonya udah aku potong-potong bagian pentingnya aja pas kita lewat. Dan singkat cerita aja kita udah guys karena kita udah ketemu sama Balai Desa Ngulan tapi nggak ke video ya guys. Dan ini ketemu lagi sama warung yang aku tunjukin tadi. Nggak jauh dari situ ada gang masuk terus dan kita akhirnya sama
sampai juga guys, alhamdulillah. Ya Allah, sekian purnama kita muterin jalan sampai pusing aku guys. Dan nggak pusing gimana, keliling-keliling mulu sambil mikir nanti kalau kesasar ke jalan yang lebih jauh lagi gimana. Ya Allah, pikiran juga kemana-mana guys. Dan singkat cerita, kita udah masuk ke rumah orang yang kita takziahi. Lah pas kesini itu yang meninggal baru disemayamkan dan mau genduren guys, ukur-ukur ngono lho guys, like orang Jawa. Jadinya aku dan Pak Su nggak langsung pulang, nunggu orang-orang genduren pulang dulu karena nggak enak juga kalau langsung pulang guys. Dan ini tadi aku juga nggak ambil banyak video ya guys, cuma sedikit aja. Nggak enak juga guys mau videonya, jadi videonya perjalanan aja. Dan singkat cerita aja kita udah jalan pulang aja guys. Dan ini tadi kita pulangnya lewat ringen-ringen guys. Dan karena videonya sudah terlalu panjang, videonya sampai segini dulu ya guys. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye bye.